Halo semuanya, di video bagian ketiga dari slide anuitas hidup bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai fungsi anuitas yang besar pembayarannya tidak sama rata. Jadi kalau di slide-slide sebelumnya, besar pembayaran itu selalu sama rata, katakanlah 1 satuan per tahun. Di sini besar pembayaran tidak harus sama rata, jadi tidak harus flat. Jadi bisa berbeda-beda tiap tahunnya atau tiap periodenya. Nah, untuk pembayaran yang dilakukan di setiap akhir tahun, kalau misalkan pembayaran itu dilakukan, kalau pembayaran yang dilakukan pada waktu T kita lambangkan sebagai RT, maka untuk anuitas umur hidup, kita akan punya actuarial present value-nya atau nilai sekarang aktuarianya, itu tidak ada simbol khususnya, makanya kita tuliskan secara sederhana menggunakan nilai sekarang aktuaria atau APV, actuarial present value, yaitu sigma T dari 1 sampai T hingga RT dikalikan dengan V pangkat T TPX. Kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini di sini, ya, jadi kalau kita punya timeline waktu dari 0, 1, 2 dan seterusnya, usianya X, X plus 1, X plus 2 dan seterusnya. Di sini adalah anuitas umur hidup yang pembayarannya dilakukan di setiap akhir tahun, kemudian pembayarannya sebesar RT pada waktu T. Jadi karena dibayarkan di setiap akhir tahun, berarti dari 0 sampai 1 dibayarkannya di waktu ke-1 di akhir tahun sebesar R1, kemudian dari 1 sampai 2 dibayarkannya di akhir tahun sebesar R2 dan seterusnya selama orangnya itu masih hidup. Nah, untuk actuarial present value-nya, yang pertama, kalau misalkan R1 ini kita bawa ke nilai 0, maka nilai sekarang dari R1 itu adalah R1 dikalikan dengan V, faktor diskonnya, kemudian dikalikan dengan peluang terjadinya pembayaran. Artinya peluang seorang yang berusia X akan mencapai usia X plus 1, yaitu PX. Kemudian yang R2, kalau misalkan kita bawa ke waktu sekarangnya, kita akan peroleh R2, ya, dikalikan faktor diskonnya adalah V pangkat 2, kemudian dikalikan dengan peluang terjadinya pembayaran R2 ini. Oke, ini terjadi kalau misalkan orangnya yang berusia X ini akan mencapai usia X plus 2. Jadi 2 PX dan seterusnya. Yang kalau kita notasikan dalam bentuk sigma, ini adalah sigma T dari 1 sampai T hingga RT dikalikan dengan V pangkat T TPX. Kalau misalkan RT-nya sama dengan 1, berarti kita akan peroleh sigma T dari 1 sampai T hingga V pangkat T TPX. Dan itu kita punya simbol secara khusus dari nilai sekarang aktuarianya, itu adalah AX, anuitas umur hidup yang dibayarkan di setiap akhir tahun. Kemudian untuk anuitas berjangka N tahun, ya, kita akan punya nilai sekarang aktuarianya, itu tinggal berbeda batas atas dari sigmanya. Kalau yang seumur hidup itu T hingga, batas atas untuk anuitas berjangka N tahun itu adalah N. Kalau misalkan kita lihat di sini, ya, karena berjangka N tahun, berarti pembayaran itu maksimum hanya sebanyak N tahun saja. Ya, mulai dari tahun pertama R1 dan seterusnya sampai tahun ke N, akhir tahun ke N, pembayaran sebesar Rn. Pembayaran ini dilakukan kalau misalkan orangnya itu masih hidup. Kalau misalkan RT-nya sama dengan 1, berarti kita akan punya nilai sekarang aktuarianya itu adalah AX angle N. Kalau misalkan RT-nya itu sama dengan 1. Ini adalah nilai sekarang aktuaria dari anuitas berjangka N tahun yang pembayarannya dilakukan di akhir tahun, sebesar 1 satuan di setiap akhir tahun. Asalkan orangnya masih hidup. Nah, di sini ada secara khususnya kalau misalkan RT-nya itu sama dengan T, atau pembayarannya itu meningkat tiap tahun. Jadi untuk seumur hidup, ya, kita akan punya, kalau RT-nya sama dengan T, berarti kan RT-nya tinggal kita ganti dengan T. Ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ilustrasinya, ya, untuk yang anuitas umur hidup, kalau RT-nya sama dengan T, ya, artinya kalau T-nya 1, RT-nya 1, ya, kalau T-nya 2, RT-nya 2, kalau T-nya 3, RT-nya juga 3. Ya, jadi RT sama dengan T. Ya.
Jadi pembayarannya itu meningkat. Ya, jadi di akhir tahun pertama pembayaran sebesar 1 satuan, di akhir tahun kedua pembayaran sebesar 2 satuan, di akhir tahun ketiga pembayaran sebesar 3 satuan, dan seterusnya seumur hidup, asalkan orangnya itu masih hidup. Nah, simbolnya kita punya simbol secara khusus untuk nilai sekarang aktuarianya. Kalau misalkan kita punya pembayarannya flat sama rata satu satuan, kita hanya punya simbolnya AX saja ya. Kalau misalkan pembayarannya itu meningkat ya, meningkatnya secara diskret 1, 2, 3 dan seterusnya, kita punya simbol di depan A-nya itu dengan menggunakan huruf I besar ya, artinya increasing. Artinya pembayarannya itu meningkat setiap tahun ya. Kemudian untuk anuitas berjangka N tahun, ya tinggal kita ganti saja tahingganya dengan N, kemudian kita tinggal tambahkan angle N di simbol nilai sekarang aktuarianya. Ya. Jadi di sini pembayarannya itu 1 satuan di akhir tahun ke-1, 2 satuan di akhir tahun kedua, dan seterusnya N satuan di akhir tahun ke N, asalkan orangnya itu masih hidup. Nilai sekarang aktuarianya itu kita simbolkan seperti ini. Jadi nanti kalian harus bisa memahami arti dari simbol dari nilai sekarang aktuaria seperti ini. Ya. Jadi kalau simbolnya seperti ini berarti nilai sekarang aktuaria dari anuitas berjangka N tahun. Ya. Pembayarannya meningkat tiap tahun, jadi 1 satuan di akhir tahun pertama, 2 satuan di akhir tahun kedua, 3 satuan di akhir ketiga, dan seterusnya sampai N satuan di akhir tahun ke N. Pada waktu ke nolnya, usia seseorang yang terkait di sini adalah usianya X. Kemudian kalau misalkan pembayaran pada tahun pertamanya sebesar N dan terus menurun dengan penurunan sebesar 1 satuan tiap tahun, maka bentuk anuitas berjangka N tahunnya itu jadi seperti ini ya. Bedanya dengan yang di slide sebelumnya, kalau misalkan pembayarannya meningkat, kita gunakan huruf I di depan A, artinya increasing. Kalau misalkan pembayarannya menurun, kita gunakan simbol huruf D besar di depan A, itu artinya decreasing. Pembayarannya menurun 1 satuan tiap tahun. Perhatikan bahwa untuk yang pembayarannya menurun itu tidak ada untuk anuitas seumur hidup, hanya untuk anuitas berjangka saja ya. Kalau untuk yang meningkat itu ada yang untuk seumur hidup sama yang berjangka. Kalau untuk yang menurun itu hanya untuk yang anuitas berjangka saja ya, tidak ada untuk yang anuitas seumur hidup. Nah, rumus dari nilai sekarang aktuarinya kita akan punya seperti ini ya. Ilustrasinya adalah seperti ini ya. Yang pertama ini, jadi di akhir tahun pertama itu pembayarannya sebesar N, di akhir tahun kedua pembayarannya menurun 1 satuan menjadi N-1, di akhir tahun ketiga pembayarannya menurun 1 satuan menjadi N-2, dan seterusnya hingga akhir tahun ke N itu pembayarannya itu sebesar 1 satuan. Nah, kalau di 2 slide sebelumnya itu pembayaran dilakukan di setiap akhir tahun, maka untuk pembayaran yang dilakukan di setiap awal tahun, simbolnya tinggal gunakan double dot di atas A-nya saja ya. Kemudian sigmanya bergeser, kalau tadi T-nya mulai dari 1 ya, di seumur hidup kita punya T-nya sama dengan 0. Kemudian batas atasnya kalau tadi sampai N, kita punya sampai N-1. Ilustrasi dari ketiga ini itu ada di sini ya. Jadi ini untuk anuitas seumur hidup, pembayarannya meningkat. Pembayarannya di tahun pertama, di awal tahun pertama sebesar 1 satuan, di awal tahun kedua sebesar 2 satuan, di awal tahun ketiga sebesar 3 satuan, dan seterusnya. Ini selama orangnya masih hidup, karena di sini anuitas seumur hidup. Kemudian yang kedua ini adalah anuitas berjangka N tahun. Jadi pembayaran maksimum selama N tahun pertama saja ya. Di awal tahun pertama pembayaran sebesar 1 satuan, di awal tahun kedua pembayaran sebesar 2 satuan, dan seterusnya sampai di awal tahun ke N pembayaran sebesar N satuan. Kemudian yang ketiga ini untuk yang anuitas berjangka N tahun yang pembayarannya menurun.
mulai dari N satuan di awal tahun pertama, N-1 satuan di awal tahun kedua, dan seterusnya sampai 1 satuan di awal tahun ke N. Semua pembayaran dilakukan selama orangnya masih hidup. Kemudian ini untuk anuitas yang pembayarannya dilakukan secara kontinu. Jadi kalau misalkan kita punya pembayarannya secara kontinu dengan laju pembayaran sebesar RT pada waktu T. Untuk anuitas umur hidup, nilai sekarang aktuarianya kita punya integral karena di sini pembayaran dilakukan secara kontinu. Jadi kita integral 0 sampai T hingga karena seumur hidup. Ya. Laju pembayarannya RT, kemudian dikalikan V pangkat T TPX dt. Kalau misalkan RT-nya itu sama dengan 1, kita akan peroleh nilai sekarang aktuarianya simbolnya adalah A bar X, yaitu anuitas seumur hidup yang pembayarannya dilakukan secara kontinu dengan laju 1 satuan per tahun. Kemudian untuk anuitas berjangka N tahun, kita punya integralnya, batas atasnya tinggal kita ganti, yang tadinya seumur hidup itu sampai T hingga, kalau berjangka N tahun tinggal ganti sampai N saja. Ya. Sama untuk RT-nya sama dengan 1, secara khusus nilai sekarang aktuarianya kita punya simbolnya A bar X angle N. Ini adalah anuitas berjangka N tahun yang pembayarannya dilakukan secara kontinu dengan laju pembayaran 1 satuan per tahun. Nah, secara khusus kalau RT-nya itu sama dengan T, maka pembayarannya itu meningkat. Ya. Dan untuk anuitas seumur hidup kita punya IBA, simbol dari nilai sekarang aktuarianya adalah I bar A bar X. Kenapa A bar? Karena pembayarannya secara kontinu, makanya di atas A-nya itu ada barnya. Kemudian kenapa di atas I-nya itu ada barnya? Karena peningkatan pembayarannya itu kontinu. Ya. Jadi kalau misalkan kita simbolkan RT sama dengan T, kalau kita gambarkan RT sama dengan T, ya, itu gambarnya akan jadi seperti ini, ya, dari 0 sampai T. Ya, RT sama dengan T. Dari 0 sampai T hingga. Ya, RT sama dengan T, simbolnya seperti ini. Ini peningkatannya secara kontinu. Sebetulnya ada kalau misalkan I-nya itu tidak menggunakan bar. Ya. Kalau I-nya tidak menggunakan bar, berarti kita akan punya ini yang ini tadi kalau I-nya menggunakan bar di atasnya, ya. Kalau misalkan I-nya tidak menggunakan bar, untuk anuitas seumur hidup misalkan I A I A bar X, ini peningkatannya itu diskret, ya. Jadi kalau kita gambarkan, oke, ini T, ini 0, ya, di sebelah sini RT. Dari 0 sampai 1, laju pembayarannya itu sebesar 1 satuan, ya. Kemudian dari 1 sampai 2, pembayarannya sebesar 2 satuan. Laju pembayarannya dari 2 sampai 3, laju pembayarannya sebesar 3 satuan, dan seterusnya. Ya. Jadi ini bedanya I menggunakan bar dengan I tanpa bar. Kalau I-nya menggunakan bar, artinya peningkatannya itu secara kontinu. Kalau I-nya tidak menggunakan bar, itu peningkatannya diskret. Kemudian untuk anuitas berjangka N tahun, tinggal kita ganti saja integralnya dari T hingga, batas atasnya menjadi N. Ya. Kemudian ini kalau RT-nya sama dengan N-T, kita akan peroleh anuitas berjangka N tahun yang pembayarannya itu menurun. Ya. Berarti kita punya, kalau RT-nya itu sama dengan N-T, kita akan punya seperti ini, ya, pembayarannya itu menurun. Ya. Sehingga kita gunakan simbol D. Ya. D-nya menggunakan bar, kenapa? Karena pembayarannya itu menurunnya secara kontinu. Ya. Kalau misalkan D-nya tidak menggunakan bar, seperti apa?
Jadi kalau yang ini adalah D bar, ya. Kalau misalkan D-nya tidak menggunakan bar, jadi D A bar X angle N, ya. Itu kalau kita gambarkan di sini T, sini 0, di sini RT. Dari 0 sampai 1 itu pembayarannya sebesar N, laju pembayarannya sebesar N satuan per tahun. Kemudian dari 1 sampai 2, ya, nanti laju pembayarannya sebesar N-1, ya, dan seterusnya sampai dari N-1 sampai N, ya, itu akan laju pembayarannya sebesar 1 satuan per tahun. Jadi ini bedanya D bar dengan D saja. Kalau D bar itu berarti penurunannya secara kontinu, kalau D saja itu penurunannya secara diskret, mulai dari N, kemudian N-1 dan seterusnya, ya. Jadi dalam kurun waktu 1 tahunnya pembayarannya, laju pembayarannya itu flat, ya. Tapi beda tahun itu beda pembayaran, menurun 1 satuan. Oke, saya kira cukup untuk anuitas hidup bagian kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian.